Wujudkan ASN Kementerian Agama yang pertama adalah berakhlak. Selama ini saya taunya berakhlak itu ya berakhlak. Ternyata berakhlak itu ada maknanya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Begitu siap menjadi ASN Kemenak, berarti melayani masyarakat. Makanya kalau ada ASN Kemenak tidak melayani masyarakat, berarti dia pindah ke kantor lain. Dikasih tisu. Supaya jangan sampai direkam pakai kamera, mulutnya bebuih. Sampai di komen di YouTube, lap dulu buihnya. Itulah hebatnya Kementerian Agama memperhatikan semuanya. Sampai buih di mulut pun diperhatikan. Kenapa? Karena memang dia pelayanan. Sekarang sudah dipindah, ada namanya Kementerian Haji yang dulu di bawah Kementerian Agama. Supaya apa? Supaya lebih fokus melayani jamaah haji. Jadi menjadi ASN itu bukan minta dilayani, bukan minta dihormati, tapi dia menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau sampai orang datang ke kantor, ngantrinya lama, ini Ustadz ngomong di kantor ngantrinya lama ini ada jamaah yang ngadu pengalaman pribadi. Saya datang ke kantor ngantrinya lama betul, tapi bukan kantor Kemenak. Pas sudah dekat di counter saya intip, kenapa pegawai ini lama sekali melayani saya? Saya intip dari balik, rupanya dia main game. Menembak musuh yang gak mati-mati. Dia digaji dari uang pajak masyarakat, tapi menyia-nyiakan masyarakat, maka minta maafnya, minta ampunnya di akhirat. Kalau dia pegawai kabupaten Sukabumi, masyarakat Sukabumi penduduknya 2,9 juta orang. Kalau enggak percaya, hitung sendiri. Kalau dia pegawai ASN nasional, berarti dia mesti minta ampun di akhirat kepada 280 juta penduduk Indonesia. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena riba, bukan karena nyolong, bukan karena mencuri, bukan karena selingkuh, tapi karena apa? Karena menzolimi orang lain. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, sholatnya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak. Tapi ternyata zolama haza, dia sudah menzolimi orang lain. Untungnya yang saya ceritakan ini kejadiannya bukan di ASN Kemenak, tapi di kementerian lain. Kementerian apa Pak Ustadz? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Insya Allah ASN Kemenak ini orangnya memang begitu dia lulus, begitu dia dapat SK CPNS, dia memang betul-betul sudah niatnya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, melayani masyarakat. ASN Kemenak yang melayani masyarakat pahalanya dua. Yang pertama, pahala sebagai seorang muslim. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Maka insya Allah diberikan Allah kebaikan dunia dan di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ngomong begini ini, ngomongin ASN ini, saya pernah jadi ASN Bu. Bapak, saya PNS tahun 2008. Keluar dari PNS 2019. Saya bukan dipecat, bukan dikeluarkan. Memang minta mundur sendiri. Kenapa Ustadz mundur dari ASN?
nanti kita bicarakan empat mata. Terus selama Ustadz menjadi pegawai itu, saya melayani mahasiswa. Saya kebetulan ASN dosen. Jadi saya masuk 12 SKS. Saya melayani mahasiswa, mengajar mereka. Mata kuliah saya, mata kuliah hadis. Saya menjadi pelayan mahasiswa. Saya datang jam 8 dan saya keluar kelas jam 9.40. Jam 8 saya datang, mahasiswanya belum ada yang datang. Lama-lama saya sendiri yang datang terlambat. Karena kalau saya datang begini terus, mahasiswanya lambat datang, ya tentu nanti ditambah di jam ujung. Kenapa? Karena kita bukan minta dilayani, tapi melayani sesuai dengan kantor masing-masing. Kalau Bapak di kantor Kementerian Agama, di kantor Kementerian Haji, tentu saja pemerintah kabupaten, Bapak Sekda beserta jajarannya, Bapak TNI juga beserta jajaran, maka insya Allah pertemuan kita ini tidak hanya Kementerian Agama, penyelenggaranya Kementerian Agama, tapi semua yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sekalipun, semuanya adalah dipilih oleh rakyat untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala pelayanan insya Allah. Amin.